Share di kolom komentar berapa teka-teki yang bisa kamu jawab dengan benar ya. Samantha dan Jaka terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Mereka nggak punya radio ataupun ponsel, jadi mereka nggak bisa mengabari tim penyelamat tentang situasi mengerikan mereka. Gak ada pohon di pulau itu, jadi mereka nggak bisa bikin sinyal asap, dan di sekelilingnya cuma ada pasir dan batu. Tiba-tiba, Samantha melihat pesawat mengitari langit untuk mencari mereka. Sayangnya, pesawat itu terbang terlalu tinggi dan sang pilot nggak bisa melihat mereka. Saat itulah Samantha punya ide cemerlang. Gak lama, pesawat itu menjemput mereka. Apa ide Samantha? Menggunakan batu untuk mengeja SOS di pasir. Detektif Chandra harus menemukan bagian terakhir dari informasi yang hilang dalam kasus yang dia tangani akhir-akhir ini. Dia akhirnya sampai di kantor tempat dokumen rahasia disembunyikan. Untuk membuka pintu, dia harus memilih tombol yang tepat. Ada 3 tombol di sana, tombol kuning, hijau, dan biru. Mana yang harus dipilih sang detektif? Sang detektif harus memilih tombol biru. Tombol ini udah lumayan usang, jadi pasti sering dipakai. Selain itu, ada catatan kecil dengan tulisan tombol hijau untuk keadaan darurat, dan yang kuning menutup semua pintu dan mematikan lampu di seluruh gedung. Wah, aku butuh tombol itu. Suatu hari, Amanda curiga pacarnya Eric menyimpan rahasia. Untuk mencari tahu, Amanda butuh akses ke laptop Eric. Amanda nggak tahu apa kata sandinya, tapi untungnya ada catatan post-it tepat di mejanya. Namun, dia perlu menguraikan kata sandinya. Apel, mandi, dasi. Bisa pecahkan kode ini? Benar, kata sandinya Amanda. Namanya adalah kata sandinya. Oh iya, rahasia yang Eric sembunyikan adalah hadiah ulang tahun untuk Amanda. Nah, itulah yang kamu dapat kalau terlalu kepo. Zaki dan Jimmy setuju untuk selalu menjawab ya seharian untuk semua pertanyaan. Kalau salah satu dari mereka nggak jawab iya, dia otomatis kalah dan harus ngasih 100.000 ke temannya. Jimmy menyadari ada satu pertanyaan yang nggak mungkin dijawab ya. Pertanyaan apa itu? Jimmy menyadari nggak ada yang bisa jawab ya untuk apa kamu lagi tidur? Jimmy nunggu sampai Zaki tidur siang dan merekam video saat Zaki menjawab dengan mendengkur. Tapi bukan ya untuk pertanyaan Jimmy. Licik juga ya. Jason adalah asisten toko di sebuah mall. Saat ini ada 3 orang di ruang pas tempatnya bekerja. Jessica mengenakan gaun hijau, Sean mengenakan jaket kulit dan celana pensil. Sementara Alex sedang mencoba celana jeans besar yang dibawakan Jason untuknya. Salah satu kliennya adalah alien. Jason harus mencari tahu yang mana. Alex, perhatikan kakinya lebih dekat. Cuma reptil atau alien yang bisa punya kaki seperti itu. Julian harus mencari dokumen penting yang hilang. Dia melihat-lihat semua kertas dan akhirnya menemukan sesuatu yang kelihatannya seperti dokumen yang dia butuhkan. Namun, beberapa detik kemudian, dia menyadari ada 4 salinan dokumen ini yang terlihat persis sama. Atau enggak, bisakah kamu menebak mana yang dokumen asli? Yang di pojok kiri atas, ada cap dan tanda tangan di sana dan tertulis perjanjian. Yang di sebelahnya terlihat mirip, tapi ada salah eja, tertulis perjanjuan. Salinan lainnya nggak punya stempel ataupun tanda tangan. Bapak dan Ibu Johan mencintai seni dan suka mengoleksi barang-barang langka dan mahal. Suatu hari, mereka pergi untuk perjalanan bisnis. Dan saat pulang, mereka menyadari ada barang berharga yang hilang. Mereka langsung menelepon polisi, tapi sang petugas bingung karena nggak ada lukisan yang dicuri.
Lalu, apa yang dicemaskan Bapak dan Ibu Johan? Ada bingkai yang hilang. Bahkan, harganya jauh lebih mahal daripada kebanyakan karya seni mereka karena itu berhiaskan permata. Maria sedang berjalan di hutan dan tiba-tiba melihat sebuah istana mewah. Hari makin larut dan dia ingin meminta izin menginap di sana semalam. Itu adalah istana troll yang jahat dan dia nggak terlalu suka penyusup. Maria ditangkap dan dikurung di ruangan gelap dengan 2 penjaga. Tapi troll itu memberinya kesempatan untuk bebas. Ada 2 pintu di ruangan itu. Satu pintu menuju kebebasan dan yang lainnya terkunci. Para penjaga tahu pintu mana yang akan membebaskan Maria. Salah satu penjaga selalu berkata jujur, sementara yang satunya selalu bohong. Dan Maria nggak tahu yang mana. Dia hanya mengajukan 1 pertanyaan kepada 1 penjaga. Pertanyaan apa yang harus dia tanyakan? Kalau Maria berkata, kalau aku minta temanmu menunjukkan jalan menuju kebebasan, pintu mana yang dia pilih? Gak peduli mana jawaban si penjaga, mereka akan menuju ke satu pintu yang terkunci. Troll yang berbohong akan menunjuk ke pintu yang salah, dan troll yang jujur akan menunjuk pintu yang salah juga, karena itulah yang akan dipilih si troll pembohong. Dengan begitu, Maria tahu pintu mana yang salah, dan dia harus memilih yang lain. Seorang pria pergi ke pesta temannya dan bilang ke istrinya dia akan kembali sebelum matahari terbit. Dia bercukur dan meninggalkan rumah. Dia kembali sesuai janji sebelum matahari terbit. Tapi dia punya janggut tebal yang panjang. Kok bisa? Pria ini dan istrinya tinggal di tempat dengan malam kutub yang berlangsung selama beberapa bulan. Anton, direktur keuangan sebuah perusahaan besar, akhirnya membujuk mitra baru untuk menandatangani perjanjian yang sangat penting. Dia kemudian memasukkan dokumen ini ke dalam folder dan meninggalkannya di meja kantornya. Saat dia tiba di kantor besok harinya, folder itu hilang. Anton mengumpulkan semua karyawan di kantor pada saat itu dan menanyai mereka. Si tukang bersih-bersih bilang dia sibuk mengepel dan gak memperhatikan apapun di sekitarnya. Si desainer menjelaskan dirinya nggak pernah meninggalkan tempat kerjanya sekalipun. Selain itu, sebagai seorang seniman, dia nggak tertarik sama dokumen perjanjian. Si akuntan mengakui dia masuk kantor Anton untuk menandatangani beberapa dokumen. Tapi begitu dia menyadari nggak ada orang di dalam, dia langsung pergi. Siapa yang mengambil dokumen berisi perjanjian itu? Si desainer. Anton nggak pernah bilang folder mana yang hilang. Bagaimana dia tahu folder yang hilang itu berisi perjanjian? Eric cuma memakai kaos kaki hitam atau putih saja. Suatu pagi, dia sedang bergegas untuk bersiap-siap ke rapat penting. Tiba-tiba, listrik padam. Dia punya 10 kaos kaki putih dan 10 hitam di lacinya. Tapi semuanya bercampur. Dia nggak ingin terlihat konyol di tempat kerja karena memakai kaos kaki berbeda. Jika ruangan itu benar-benar gelap dan Eric nggak bisa melihat apa-apa, berapa kaos kaki yang harus dia keluarkan dari laci untuk mendapatkan 2 kaos kaki yang cocok? Tiga kaos kaki sudah lebih dari cukup. Dalam satu set 3 kaos kaki, dia pasti mengeluarkan 2 warna yang sama. Jane bilang ke bosnya bahwa seseorang mengambil dokumen yang telah dia siapkan untuk rapat. Dia menambahkan bahwa dia melihat seseorang datang mengenakan setelan rapi, sarung tangan, dan topeng hitam. Orang ini juga punya 3 cincin di jarinya. Sang bos nggak percaya. Kenapa? Jane bilang pencuri itu memakai sarung tangan. Lalu bagaimana dia melihat 3 cincin di jarinya? Jane pasti lupa ngeprint dokumen-dokumen itu. Pada hari yang hangat dan menyenangkan, Vivian yang tinggal di sebuah kota di tepi pantai memutuskan untuk mendaki sendirian. Tapi setelah berjam-jam berjalan, dia berakhir di bagian hutan yang belum dia kenal. Di depannya ada 3 jalan.
Satu jalan punya bekas jejak kaki beruang yang berjalan menjauh. Yang lain memiliki jejak kaki manusia. Dan yang ketiga tepat di tepi sungai. Mana yang harus Vivian ambil untuk menemukan jalan pulang? Jalur sungai. Karena dia tinggal di kota pesisir, muara sungai kemungkinan besar berakhir di laut. Dengan begitu, dia bisa tahu di mana dirinya berada. Nah, sekarang giliranmu. Hitunglah, berapa jawaban benarmu?